Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang bersyukur atas keberagaman. Ya, kan? Jadi, Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmati. Jadi kemarin kita sudah belajar banyak hal. Yang pertama tentang adat istiadat, ya, banyak sekali adat istiadat yang ada di Indonesia. Lalu juga ada tentang permainan tradisional yang kemarin kita sudah pelajari, ada congklak, ada kopak sodok dan lain-lain. Kali ini kita akan bersyukur atas keberagaman yang dimiliki Indonesia sehingga kita bisa mengenal banyak hal, ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita belajar tentang makanan tradisional yang ada di Indonesia. Dan makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Membuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dengarkan guru bercerita. Jadi didengarkan. Dodol Betawi merupakan dodol khas dari Betawi. Betawi berasal dari mana? Yaitu berasal dari Jakarta. Dodol Betawi itu diproduksi atau dibuat ketika acara adat tertentu, misalnya pada acara adat perkawinan, sunatan, maupun untuk memperingati hari besar yang ada di sana, ya. Jadi itu adalah contoh dari makanan adat di sana, ya. Sekarang kita lanjutkan mengenal makanan daerah. Jadi selain dodol Betawi, banyak sekali makanan tradisional yang ada di Indonesia. Contohnya adalah sego jamblang. Saya jelaskan, ya. Sego jamblang atau nama lainnya nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Jadi ini adalah nasi jamblang, salah satu makanan tradisional yang berasal dari Cirebon, ya. Yang kedua ada nasi pecel. Nah, ini adalah nasi yang sering kita dengar, ya, nasi pecel. Nasi pecel itu asalnya dari mana? Kita lihat. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Jadi nasi pecel itu khas atau berasal dari daerah Jawa Timur, tepatnya di Madiun. Yang ketiga, lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Jadi kalau di Madiun ada nasi pecel, kalau di Jawa Barat dan Jakarta ada namanya lontong sayur. Selanjutnya ada nasi krawu. Nasi krawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi, ya. Jadi ini adalah makanan khas yang ada di daerah Gresik, Jawa Timur, yaitu nasi krawu, yaitu nasi campuran dengan daging sapi, ya. Di sini ada minyak sangat banyak, jadi kalau tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, ya, karena banyak mengandung minyak dan minyak tidak baik untuk kesehatan. Selanjutnya ada nasi gudeg. Nah, ini dikenal juga, ya. Kita sering mendengar nasi gudeg. Nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut juga sego gudeg adalah makanan favorit di Yogyakarta. Jadi kalau nanti kalian berkunjung ke Yogyakarta, kalian akan banyak sekali menemukan warung makan nasi gudeg, ya. Jadi ini adalah beberapa contoh makanan daerah khas yang ada di Indonesia, ya. Tentunya kalian sering menemukannya, ya, di daerah-daerah. Kita lanjutkan. Nah, di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung, artinya dijual secara berkeliling. Contohnya seperti penjual bakso, ya, berkeliling. Tapi kalau ini berupa nasi atau makanan khas daerah dijajakan atau dijual secara keliling. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut
suaranya nyaring terdengar. Tentunya di tempat kalian tinggal ketika malam atau ketika siang itu banyak sekali pedagang keliling. Nah, salah satunya itu biasanya juga pedagang makanan tradisional ya. Kalian bisa nyebutkan sendiri di rumah jenis makanan tradisional apa aja yang biasanya dijajakan di jalan atau dengan dijajakan secara keliling ya. Dan yaitu proses pemantulan dan penyerapan bunyi ya. Ini nanti kegiatan ini bisa kalian lakukan di rumah ya, yaitu percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi ya. Besok pagi nanti Ustaz akan lihat ya, Ustaz akan tunjukkan beberapa contoh video yang menunjukkan proses pemantulan dan penyerapan bunyi. Namun sebelum besok pagi Ustaz tunjukkan videonya dan caranya, kalian bisa praktekkan sendiri di rumah. Dengan cara apa? Yaitu menyiapkan alat-alat keyboard ya. Yang pertama ada piring ya, ada piring plastik, piring kaca, piring kaleng, gabus, dan tabung kertas, beberapa buku dan arloji yang retak. Jadi ini kalian siapkan di rumah. Jika tidak ada, bisa diganti atau yang ada di rumah saja yang bisa digunakan sebagai penggantinya, atau gunakan alat yang tersedia di rumah ya. Kalau tidak ada nggak apa-apa ya. Lanjut aja, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama seperti pada gambar ini ya. Susun semacam ini. Letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Jadi ini tabung panjang, kalian letakkan dengan hati-hati. Tabung ini bisa kalian buat dengan menggunakan kertas karton ya. Kalian bisa buat itu dengan menggunakan kertas karton, bentuknya semacam ini ya. Pegang arloji di telingamu dengan baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji ini ya. Jadi ini semacam ini ya. Jadi arloji itu pasti punya detak ya. Atau juga bisa digantikan dengan jam yang berukuran lebih besar, atau jam bengkel juga bisa ya. Kalian bentuk semacam ini ya, kalian letakkan di sini. Usahakan detak jamnya itu bergerak, artinya itu berbunyi ya. Jadi makanya dites dulu ya. Letakkan arloji di dalam salah satu tabung, jadi letakkan di ujungnya, dengarkan dari ujung yang lain apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum tersebut ya. Jadi ini letakkan, dekatkan dengan tingginya, apakah terbunyi. Minta teman untuk memegang piring dan benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Jadi ini letakkan di sini. Setelah itu minta bantuan kakak atau teman kalian untuk meletakkan benda di depan sini ya, untuk menghalangi bunyi itu masuk. Nah, letakkan piring atau letakkan buku, letakkan gabus ya. Nah, letakkan di depan sini. Kira-kira masih terdengar apa enggak bunyinya ya. Jadi itu kegiatan yang bisa kalian praktekkan di rumah ya. Kalian bisa praktekkan di rumah. Nanti yang di sekolah juga bisa melakukan kegiatan yang sama ya. Jadi ini kegiatan pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Setelah kalian bisa praktikum atau melakukan kegiatan praktik di rumah ya, nanti kalian uji apakah masih bisa terdengar apa enggak kalau tabung itu ditutup oleh benda yang lainnya. Kemudian pertemuan kali ini kalian bisa lihat di buku paketnya, bisa dikerjakan jika ada tugas di situ. Jika kesulitan bisa tanya pada Ustaz atau juga bisa tanya pada orang tua kalian ya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Ustaz harap tetap semangat belajarnya, tetap semangat pengerjaannya, dan jangan lupa sholat 5 waktu dilaksanakan dengan sempurna. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.